Kembali lagi bersama gua Ragnar. Gimana kabar kalian nih? Masih tetap pakai masker gak? Nah, belakangan ini di dunia lagi ramai-ramainya dilanda oleh virus corona ya. Ngeri juga sih kalau kena. Gara-gara corona, perekonomian di dunia ini juga kacau ya. Perusahaan besar pun banyak yang bangkrut, tingkat kriminal pun meningkat amat drastis nih. Banyak juga orang-orang yang berubah profesi menjadi seorang maling nih, pencuri. Asal jangan malingin hati para wanita aja nih. Ayo. Yuk, siapa yang sering mencuri hati para wanita nih? Ngomong-ngomong tentang pencurian dan penjambret ini, kali ini gue bakal ngebahas tentang seorang pencuri yang sangat terkenal dari Osaka pada zaman samurai Jepang dulu. Dia ini adalah seorang pencuri yang sangat melegenda nih. Dan aksinya ini dalam hal mencuri gak ada duanya lah, bisa dibilang lah. Dan lagi dia ini mencuri untuk kebaikan orang banyak. Bisa diibaratkan dia ini adalah seorang Robin Hood-nya Jepang. Ia pun dijuluki pencuri tanpa bayangan dan malaikat tanpa cahaya. Mau tahu kan siapa dia? Dia adalah Ishikawa Goemon. Ishikawa Goemon ini lahir pada tanggal 24 Agustus 1558 pada zaman Bunroku ya. Jadi fakta historis tentang informasi kehidupan Goemon ini hanya sedikit. Banyak juga gosip-gosip yang beredar tentang kehidupan pribadi Goemon. Ada juga yang menceritakan bahwa Goemon ini adalah Sanada Kuranoshin yang melayani salah satu klan terkuat yaitu klan Miyoshi. Dan ada juga kabar-kabar yang mengatakan nama asli dari Goemon ini adalah Gorokizu yang merupakan anak seorang petani yang berasal dari provinsi Kawachi yang sekarang dikenal sebagai provinsi Osaka. Entah mana yang betul sih, sampai sekarang masih menjadi misteri yang sangat besar ya. Ya mungkin karena Goemon ini adalah latar belakangnya sebagai pencuri, dia juga harus merahasiakan data diri dia sendiri. Dia juga harus menyembunyikan asal muasal dirinya, dari klan mana dia berasal, dan garis keturunannya, supaya orang-orang atau keluarga terdekatnya itu nggak menjadi bulan-bulanan dan imbas dari perilaku kejahatan Goemon. Lalu langsung aja kita bahas fakta tentang Goemon ya. Nah, pada tahun 1573 saat era panas-panasnya di mana para klan berlomba-lomba untuk merebutkan kekuasaan, pada saat itu pemimpin dari klan Ashikaga yaitu Ashikaga Yoshiaki diusir dari kursi keshogunan oleh Nobunaga Oda, dan imbas dari itu semua para pengikut klan Ashikaga ini dilanda krisis. Lalu pada satu hari sekelompok klan Ashikaga ini menghampiri sebuah pemukiman kecil tempat tinggal Goemon dan keluarga kecilnya tinggal ya. Nah, komplotan dari klan Ashikaga ini menjarah semuanya dan membunuh semua orang yang ada di dalam permukiman kecil tersebut, bagaikan serigala yang sedang kelaparan dan haus akan darah ya. Lalu di peristiwa tersebut, ayah dari Goemon yaitu Ishikawa Akashi menjadi korban dari keganasan klan Ashikaga tersebut, dan ada yang mengabarkan bahwa ibu dari Goemon pun juga menjadi korban di peristiwa penjarahan itu. Nah, akan tetapi pada penjarahan besar-besaran tersebut, Goemon berhasil kabur dan bersumpah untuk membalas dendam pada orang-orang tersebut yang sudah membunuh kedua orang tuanya dan membakar desanya. Lalu Goemon melarikan diri sampai ke provinsi Iga untuk memulai latihan seni ninja dari klan Iga di bawah ajaran Momochi Sandayu. Nah, Momochi Sandayu pun menerima dan memperbolehkan Goemon untuk tinggal di perguruannya dan belajar ilmu-ilmu ninja bersamanya. Nah, Goemon pun berlatih keras ilmu-ilmu ninja di perguruan tersebut. Namun, pada suatu hari, Goemon ini malah menjalin hubungan cinta secara diam-diam dengan salah satu selir milik Momochi Sandayu. Tergoda dia. Akan tetapi tidak lama hubungan tersebut pun itu diketahui oleh Momochi Sandayu. Lalu takut akan amarah Momochi Sandayu, Goemon pun kabur dari perguruan tersebut. Tidak lama kemudian Goemon ini tertangkap oleh Momochi Sandayu. Keciduk dia ya. Makanya ninja profesional mau dikadalin ya. Dan Momochi Sandayu pun menyeret kembali Goemon ke perguruannya untuk menjalankan hukuman dari Momochi Sandayu yang sudah menghubungi dan menyetubuhi selirnya secara diam-diam. Goemon pun merasa menyesal atas kelakuannya, dan Goemon pun menjalankan hukuman dari Momochi Sandayu. Lalu Goemon pun berpikir untuk melanjutkan latihannya lagi untuk menjadi ninja yang handal seperti gurunya, dan supaya bisa membalas dendam pada para pembunuh yang telah membunuh ayahnya dan menghancurkan pemukimannya dulu. Nah, akan tetapi pada suatu hari Goemon ini kembali lagi berbuat onar di perguruannya. Nah, ia tergoda akan sebuah pedang yang dimiliki oleh gurunya, dan Goemon pun mencuri pedang tersebut. Setelah mencuri pedang tersebut, dia pun melarikan diri ke daerah Kansai. Di tengah pelariannya ke daerah Kansai, Goemon pun tiba di suatu desa yang di sana penduduknya itu
itu amat sangat menderita dan kelaparan. Goemon pun merasa iba pada penduduk di sana. Pedang yang telah ia curi dari gurunya, dia jual untuk membeli beberapa makanan dan bibit-bibit supaya mereka bertani ke depannya. Lalu lama-kelamaan Goemon pun berencana untuk membentuk sebuah komplotan pencuri yang terdiri dari para petani dan orang-orang miskin di desa tersebut. Nah, target dari curian mereka adalah bangsawan-bangsawan dan para pendeta-pendeta yang korup. Nah, sebelum memulai aksinya dengan para komplotan yang telah Goemon bentuk, ia membekali dan mengajari mereka jurus-jurus ninja yang telah ia pelajari sebelumnya. Lalu setelah komplotannya itu sudah cukup ilmu, mereka memulai aksinya untuk merampok para bangsawan-bangsawan kaya dan para pendeta-pendeta yang korup. Nah, lalu singkat cerita, berbagai pencurian sudah sukses dilewati oleh Goemon dan kawan-kawan. Dan hasil dari curiannya ini, Goemon dan kawan-kawan itu juga membagikan lagi hasil curian mereka pada penduduk desa tersebut, hingga keadaan di desa tersebut menjadi berbalik menjadi desa yang makmur berkat ulah Goemon dan kawan-kawan. Nah, Goemon pun dianggap bak pahlawan di desa tersebut. Di sana Goemon pun juga telah menikah dengan seorang gadis desa yang bernama Otaki, dan dia pun sudah dikaruniai orang anak laki-laki yang ia beri nama Gobei. Lalu pada suatu penjarahan di sebuah tempat, Goemon tidak sengaja menemukan informasi tentang klan Ashikaga yang menjarah desanya sebelumnya. Dan setelah ia selidiki, ternyata penjahat sebenarnya yang membuat klan Ashikaga menjadi krisis dan menjarah desanya adalah Nobunaga Oda, yang telah menghapus klan Ashikaga dari kursi keshogunan hingga membuat klan Ashikaga ini menjarah untuk hidup sama seperti halnya Goemon sekarang ini. Lalu kemudian Goemon pun memiliki misi besar untuk membunuh dan menjarah Nobunaga Oda secara besar-besaran dan membalaskan dendamnya akan kebengisan sifat Nobunaga Oda tersebut. Akan tetapi, bila membunuh langsung Nobunaga Oda sangatlah sulit, karena Nobunaga Oda ini memiliki pasukan yang kuat dan ninja-ninja yang melebihi ilmu Goemon. Malah yang ada di rencana ini malah bunuh diri bagi Goemon dan kawan-kawan. Nah, pada suatu hari Goemon membangun rencana untuk melemahkan pertahanan Nobunaga Oda terlebih dulu dengan cara mengeksekusi jenderalnya terlebih dahulu, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Nah, jika rencana itu berhasil, peluang untuk membunuh Oda ini akan menjadi lebih mudah bagi mereka. Nah, Goemon pun membangun sebuah rencana bersama teman-temannya dan mengajak anak kandungnya yaitu Gobei untuk misi pembunuhan Toyotomi Hideyoshi di istananya Fushimi Inari, Kyoto, dengan cara menyusup ke dapur istana Hideyoshi dan meracuni makanannya. Lalu mereka pun melaksanakan aksinya. Namun anaknya Gobei melakukan hal yang amat ceroboh dalam aksi penyelinapan tersebut, hingga aksi mereka ini ketahuan oleh para penjaga Toyotomi Hideyoshi dan sebagian dari komplotannya ini tertangkap, dan Gobei juga ikut tertangkap di dalamnya. Namun lagi-lagi Goemon ini berhasil kabur bersama sedikit dari temannya entah kemana. Nah, setelah tertangkap, mereka pun ini diintrospeksi habis-habisan hingga identitas Gobei yang adalah seorang anak dari kepala perampok ini terbongkar, dan semua data diri tentang ayahnya dan keluarganya itu terungkap. Nah, tak lama dari kejadian tersebut, pasukan Toyotomi datang ke desa tempat Goemon ini tinggal untuk menangkap dan menjemput Goemon yang adalah dalang dari kejadian perampokan yang sangat ramai belakangan ini. Akan tetapi, Goemon tidak ada di sana. Nah, sebagai gantinya, pasukan Toyotomi ini menangkap istrinya yaitu Otaki dan meninggalkan pesan jika Goemon tidak muncul dan menyerahkan dirinya dalam waktu 3 hari, mereka akan mengeksekusi istri dan anaknya. Lalu pesan tersebut pun sampai pada telinga Goemon. Ia pun panik akan keluarga yang ia cintainya ini sekarang sedang terancam, dan dia pun tidak ingin menyerahkan dirinya begitu saja karena dia juga tahu akan bengisnya Toyotomi Hideyoshi, bahwa kalau dia ketangkap juga dia bakal dieksekusi mati juga. Terus dia juga nggak mau mati secara gitu aja ya. Nah, ia pun memutar rencana lagi untuk menyelamatkan keluarganya. Akan tetapi batas waktu 3 hari yang diberikan Toyotomi padanya ini sudah lewat, dan Toyotomi pun tanpa basa-basi mengeksekusi istri Goemon. Akan tetapi sebelum dieksekusi, Otaki ini dianiaya dan diperkosa oleh budak-budaknya Toyotomi di depan anaknya yaitu Gobei. Kejam banget nggak? Setelah itu tanggal 7 Oktober 1594, Otaki pun dieksekusi Toyotomi dengan cara dihukum gantung, dan di kemudian harinya Toyotomi berjanji akan melaksanakan eksekusi Gobei dan kawanan perampok lainnya. Lalu berita tersebut pun sampai pada telinga Goemon. Nah, Goemon pun amat sangat murka dengan kekejaman sifat Toyotomi Hideyoshi ini yang telah mengeksekusi istrinya. Lalu tanpa memiliki rencana yang
yang matang dan tergesa-gesa, di malam sebelum Gobei dan kawanan lainnya ini hendak dieksekusi, Goemon berencana untuk membunuh Toyotomi saat tertidur dan membebaskan Gobei dan kawanan pencuri lainnya. Nekat banget dia ya, gila. Yang namanya manusia itu kalau udah terdesak, pasti hal apapun juga dilakukan ya, bener gak? Nah, akan tetapi semua itu sia-sia. Saat Goemon seorang diri menyelinap ke ruangan Toyotomi Hideyoshi, dia tidak sengaja menjatuhkan lonceng di meja dan suara bising dari lonceng tersebut itu membangunkan para penjaga Toyotomi Hideyoshi. Apes ya. Pandainya tupai melompat pasti akan ada jatuhnya juga ya. Nah, setelah ia menjatuhkan lonceng itu, dia tidak memiliki langkah untuk kabur kemanapun. Dan juga sontak para penjaga Toyotomi Hideyoshi ini menangkap Goemon di tempat. Hingga pada akhirnya ia dipertemukan dengan anaknya dan ikut dieksekusi keesokan harinya bersama Gobei dan kawanan perampok lainnya. Nah, kemudian Toyotomi Hideyoshi ini memperlihat kekejamannya lagi nih. Mereka pun akan dieksekusi dengan cara direbus hidup-hidup dalam kuali besi yang sangat besar berisikan minyak yang amat panas. Nah, dan juga jika seseorang yang bisa bertahan di dalamnya selama 15 menit, Toyotomi Hideyoshi akan memberikan ampun pada mereka yang bisa bertahan. Lalu para penjahat ini memasuki kuali yang sangat besar itu dan berisi minyak yang sangat panas nih. Mereka merasakan panas yang amat sangat luar biasa hingga satu persatu dari kawanan Goemon ini mati seketika di kuali tersebut. Nah, 5 menit waktu berjalan saat perebusan para perampok ini, tersisa sedikit kelompok Goemon yang masih bertahan di rebusan tersebut. Goemon dan anaknya pun Gobei ini masih bertahan ya dalam 5 menit di dalam kuali itu ya. Akan tetapi ketika Goemon melihat anaknya, Gobei terlihat sangat sekarat dan Goemon pun merasa sangat kasihan pada anaknya. Hingga Goemon mengangkat tinggi-tinggi anaknya ini dari lepuan panas minyak tersebut. Nah, kejadian ini amat sangat legendaris loh, yang ternyata cinta seorang ayah pada anaknya. Sebagaimanapun orang jahat ini, pasti dia memiliki rasa cinta yang sangat dalam pada anak kandungnya ya. Nah, cukup lama waktu Goemon ini mempertahankan Gobei, anaknya dalam posisi seperti itu ya, seperti ini mengangkat anaknya. Dan pada akhirnya Goemon juga menyerah pada rasa sakit dan luka bakar yang cukup serius di sekujur tubuh bagian bawahnya, yang membuat Goemon mati di sana dan tak lama disusul oleh anaknya Gobei. Mereka berdua mati di kuali besar yang panas tersebut. Nah, lalu nilai sejarah dari kejadian tersebut hingga saat ini, kuali yang dipakai Toyotomi Hideyoshi untuk merebus mereka masih ada, yang mereka namai sebagai Goemon Buro. Nah, sebelum Goemon dieksekusi, dia juga menuliskan sebuah puisi dalam surat wasiatnya yang berisi, tidak peduli peristiwa apapun, pencuri akan selalu ada. Itulah isi puisi yang terkenal hingga saat ini dari Goemon. Nah, dan kata-kata tersebut juga diukir di dalam batu nisannya di kuil Daiyunin di Kyoto. Lalu kisah tentang Goemon, sang Robin Hood dari Jepang ini sangat terkenal hingga saat ini. Dan juga legenda Goemon ini sering ditampilkan dalam panggung-panggung kabuki di Jepang. Bahkan anime karya Eiichiro Oda yaitu One Piece ya, kesukaan kalian. Salah satu karakternya yang bernama Kozuki Oden terinspirasi dari kisah Ishikawa Goemon yang melegenda ini. Lama juga ya gua ngomong ya. Capek loh. Nah, mungkin sampai sini aja legenda tentang Ishikawa Goemon yang bisa gua sampaikan pada kalian ya. Semoga video ini juga bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian. Bahwa seberapa jahat sifat seorang ayah pasti memiliki sebuah cinta pada anak-anaknya. Nah, terima kasih juga buat kalian yang udah mantengin gua yang cuman ngomong-ngomong doang isinya di video ini. Yang penting semoga kalian terhibur dan ada pembelajaran buat kalian yang suka Jepang dan sejarahnya. Nah, buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita dan info-info tentang legenda Jepang atau apapun tentang Jepang dari gua ya. Nah, dan jangan lupa share juga video ini ke media sosial kalian. Beritahu juga video ini kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dan kalian mendapat pengetahuan baru tentang Jepang dan sejarahnya. Oke? Nah, jadi yang paling penting dari semua ini, ambil positif dari pelajaran ini, tetap cinta tanah air. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.